Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Lia Wardani SPD dengan NIM 2025090901115, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 periode 3 tahun 2025, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Plus Iadaja Penuntut dengan materi teks prosedur. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istaqim. Idro. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa duduk kembali. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat. Jaya, jaya, jaya. Oke. Oke ya, semoga semangatnya di pagi hari ini bisa sampai di akhir pembelajaran kita nanti ya. Coba periksa kebersihan dulu, apakah ada sampah? Lihat di sekeliling kalian. Ada? Ada. Ya, kalau tidak ada sampah, coba cek kerapihan. Ada yang tidak memasukkan baju? Siap. Sudah siap semua? Baik, kalau sudah siap ya. Untuk lebih barokahnya pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna wa zidna ilma wa alhiqna bis-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Erlangga Aditya masuk? Hadir. Oke. Asri Duwina Prihatni Irma? Hadir. Wia Tiara Putri masuk? Hadir. Nadia Maharani? Hadir. Marita? Hadir. Oke. Marsha Naura Fitriana? Hadir. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib ya, sebagai bentuk nasionalisme kita kepada negara. Silakan berdiri. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot
proklamasi sedia berkorban untukmu. Baik, terima kasih. Mari saya bisa kembali tempat duduk. Silahkan bisa duduk kembali. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, adakah yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih? Siapa yang masih ingat? Egi, coba apa saja pembelajaran kita minggu lalu? Pengertian teks prosedur, Kemudian? prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan ciri-ciri teks. Oke, terima kasih ya. Coba siapa masih ingat pengertian dari teks prosedur? Coba Hani, masih ingat apa pengertian teks prosedur? Cara atau langkah melakukan sesuatu. Oke, baik. Kemudian tujuan dari teks prosedur, Zainul masih ingat? Coba, apa tujuannya? Teks prosedur bertujuan memberi petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan kepada orang lain. Baik, terima kasih. Siapa yang pernah memasak mie instan? Apa kalian pernah? Atau mungkin sering? Pernah? Mungkin sering ya, sering. Ada mungkin yang doyan sekali makan mie di sini. Nah, tapi yang Ibu tanyakan, apakah sebelum kalian memasak mie tersebut, apakah kalian pernah membaca bagian belakang kemasan mie instan itu, bagaimana cara memasak atau bagaimana cara langkah-langkah dalam memasak mie tersebut? Pernah enggak? Pernah. Benar? Pernah atau tidak? Pernah. Berarti kalau pernah, berarti cara memasak kalian tentu akan benar ya, karena akan sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan pada kemasan tersebut. Nah, sekarang apa hubungannya mie instan ini dengan pembelajaran kita kali ini? Apa kira-kira? Karena pembahasan kita tentang langkah-langkah membuat, iya. Jadi pembahasan kita masih dengan materi teks prosedur. Sebelum kita ke kegiatan selanjutnya atau kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, di sini Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini ya. Jadi nanti setelah semua pembelajaran selesai ya, kalian diharapkan mampu menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Kemudian tujuan yang kedua, di sini kalian diharapkan mampu mempresentasikan teks prosedur tersebut dengan baik. Oke, jadi ini tujuan kita, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga tujuan pembelajaran ini bisa kita capai dengan baik nantinya ya. Oke, selanjutnya apa saja yang akan menjadi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, jadi urutan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti kita akan mengadakan diskusi. Ya, jadi nanti kita akan bentuk sebuah kelompok, kalian berdiskusi. Kemudian setelah itu kalian akan melakukan presentasi. Nah, setelah selesai presentasi nantinya kalian harus bisa menyimpulkan pembelajaran, ya. Jadi di setiap pembelajaran kita nantinya ya ada beberapa teknik penilaian ya. Jadi ada beberapa penilaian yang akan Ibu ambil ya. Nah, yang pertama nanti Ibu akan menilai sikap ya. Jadi bagaimana sikap kalian selama pembelajaran berlangsung ya, baik itu pada saat diskusi maupun pada saat presentasi. Kemudian penilaian yang kedua, pengetahuan. Jadi sampai mana pengetahuan kalian tentang materi kita pada hari ini ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Bagaimana keterampilan kalian dalam menulis teks prosedur maupun saat presentasi ya. Untuk lebih menghidupkan suasana, menghangatkan suasana, mari berdiri dulu.
kita ice breaking satu kali ya, supaya lebih lebih hidup suasananya, lebih aktif lagi ya. Ayo, tepuk semangat. Ding ding ding. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Nah, aha aha. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Nah, di sini Ibu sudah menyajikan sebuah gambar ya untuk kalian. Nah, ini gambar apa? Buah-buahan. Di mana biasanya kita bisa menemukan buah-buahan yang sebanyak ini? Di pasar. Selain di pasar, di mana lagi? Toko buah, ya. Nah, kalian pernah nggak berkunjung ke toko buah atau ke pasar buah untuk sekedar melihat-lihat mungkin? Atau membeli buah? Pernah. Sering mungkin ya. Nah, apakah kalian pernah melihat di toko buah tersebut ataupun di pasar buah tersebut banyak sekali buah-buah yang terbuang karena rusak maupun busuk? Pernah? Pernah? Ya. Nah, pernah nggak terpikir di benak kalian kenapa buah-buah ini bisa terbuang sebanyak ini? Apakah tidak ada pemikiran kenapa tidak diolah saja menjadi makanan yang lain gitu, supaya buah-buahan ini tidak begitu banyak yang terbuang? Pernah nggak terpikir gitu? Pernah. Ya, kira-kira dari buah-buahan ini sebelum nantinya banyak yang membusuk, nah kan kita bisa mengolahnya menjadi suatu makanan yang berbeda. Nah, dari olahan-olahan makanan atau buah-buahan ini, kira-kira kita bisa mengolahnya menjadi apa saja? Bisa menjadi jus, salad buah, apalagi es kulkul, es buah. Ya, jadi ada banyak sekali olahan makanan dari buah-buahan ini ya. Ya, nanti ini yang akan menjadi tugas kalian. Nanti Ibu akan bagi kelompok, kalian akan mengerjakan sebuah topik, sebuah permasalahan bagaimana kalian akan membuat langkah-langkah dari teks prosedur ini ya. Oke, sekarang kita langsung saja bagi kelompok ya. Oke, kelompok 1. Mana kelompok 1? Tiara. Oke. Terus Wia, Asri, Laila, sama Kurnia. Silakan mana kelompoknya? Langsung balik kursinya aja. Kelompok 2 juga begitu. Ada Egi ya, berarti kelompok 2 yang di sini. Egi minta tolong. Itu kelompoknya dibagikan masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok. Silakan dibuka dulu. Nah, jadi itu adalah sebuah gambar ya, sebuah gambar yang akan menjadi topik tugas kalian kali ini. Oke, silakan dibuka dulu kelompoknya. Sudah? Langsung dihidupkan. Oke, silakan diskusikan dulu terkait struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu kaidah kebahasaannya dengan strukturnya, baru kalian bisa mengerjakan lembar LKPD yang sudah Ibu berikan ya.
Bisa? Baik. Baik, kalau sudah selesai semuanya, kita akan lanjut ke presentasi ya. Kelompok 3 sudah siap? Sudah siap? Oke, bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang juz Al-Quran. Saya Firman Fathia sebagai moderator dan di samping kiri saya Dilan Nobia sebagai materi pertama dan di sampingnya lagi Putri Handayani sebagai materi kedua dan yang terakhir Widya Nadila sebagai moderator. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh saudara Juz Al-Quran telah menjadi salah satu minuman yang diwajibkan seseorang. Tidak hanya merawat yang muda, tetapi juga membuat kesehatan yang melimpah darinya. Perpaduan antara akibat yang manfaat dan seperti susu atau madu membuat buah ini menjadi pilihan ketika seseorang ingin mengkonsumsi buah atau jus olahan buah. Dan selanjutnya akan doa yang diperlukan dalam membuat jus Al-Quran adalah buah alkitab sasam, 1 cc susu, 1 sendok makan gula atau madu. Dan bahan yang diperlukan untuk membuat jus Al-Quran adalah blender, pisau, gelas, dan sendok. Materi juga yang akan disampaikan oleh dari Oke, baik. Di sini saya akan membacakan langkah-langkah pembuatan jus Al-Quran. Yang pertama, potong alpukat secara vertikal menjadi 2 menggunakan pisau. Kemudian putar buah sehingga daging buahnya terlepas dari bijinya. Buang bijinya dengan sendok, kemudian keluarkan daging buah alpukat tersebut menggunakan sendok. Selanjutnya, masukkan daging alpukat ke dalam blender, lalu tambahkan setengah cangkir susu dan aduk rata. Jika sudah, silakan menambahkan sisa susu dan blender lagi. Hal tersebut akan menghasilkan tekstur jus alpukat yang lembut dan lebih enak. Selanjutnya, agar terasa lebih segar, silakan menambahkan beberapa es batu di dalam gelas. Kemudian sajikan jus alpukat tersebut dalam keadaan dingin dan menikmati. Baik, kita akan masuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Saya membuka dari kelompok 4 untuk bertanya, apakah bisa ditunjukkan tanpa blender? Apa? Enggak. Baik, pertanyaan dari saudari Anita akan dijawab oleh bisa berarti dengan cara alpukatnya dari 2 bagian, kemudian dibalut dan masukkan ke dalam gelas. Lalu hancurkan menggunakan whisk atau sendok. Kemudian tuangkan susu cair ke dalam gelas, aduk sampai alpukat dan susunya menyatu. Bagaimana yang bertanya? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Oke, bisa ditutup kalau sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Kami juga ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4.
diskusi kami tentang langkah-langkah gugatan perdata. Perkenalkan, saya Naksa sebagai pemoderator. Di samping kiri saya dan saudari Nisa sebagai pertama, dan di samping lagi ada saudari Esayati sebagai pembaca kedua, dan yang terakhir ada saudari Marika sebagai penjurai. Baiklah, acara baiklah, materi pertama yang akan dikatakan saudari Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Sophia dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang pertama. Buah naga merupakan salah satu dari berbagai macam buah yang kaya akan manfaat, memiliki bentuk yang bulat dan dengan isi kulit yang tebal. Banyak orang yang tidak suka mengkonsumsi buah ini karena rasanya yang tidak terlalu manis. Mau tahu cara pengolahan buah naga yang menarik dan menyegarkan? Jadi inilah harga perubahan buah naga. Yang pertama ada bahan-bahannya, yaitu buah naga. Yang kedua, yogurt atau kental manis untuk mengganti gula, namun opsional sesuai selera kamu. Yang ketiga, air secukupnya. Dan yang keempat, es batu. Ada alatnya juga. Yang pertama ada pisau, yang kedua blender, dan yang ketiga gelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh saudari. Terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan langkah-langkah pembuatan cara membuat jus buah naga. Pertama, siapkan blender yang sudah bersih. Potong buah naga menjadi bagian yang lebih kecil. Dua, beri sedikit air atau yogurt, kental manis, dan es batu. Selanjutnya, blender sampai halus dan tercampur rata. Selanjutnya, saat sudah halus, masukkan blender dan tuang jus ke dalam gelas. Terakhir, sajikan dan nikmati. Mudah-mudahan selamat mencoba. Selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Saya Tiara dari kelompok 1 ingin bertanya. Berapa lama jus buah itu bisa bertahan di suhu ruang? Sabar dulu untuk yang bertanya ya. Masih didiskusikan jawabannya oleh kelompok 4. Tadi pertanyaannya apa? Berapa lama jus buah bisa bertahan di suhu ruang? Bagaimana kelompok 4? Sudah ketemu jawabannya? Sudah bisa menjawab? Oke, sebentar lagi. Jadi sabar ya. Sudah? Bisa dijawab? Sudah ketemu? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Buah naga tidak bisa bertahan di suhu ruangan. Sebaiknya setelah nanti dibuat, langsung diminum. Dan jika ingin dimasukkan ke dalam kulkas, sebaiknya wadahnya ditutup rapat. Bagaimana? Yang ditanyakan tadi jusnya bukan buahnya. Jus buah naga tidak bisa bertahan di suhu ruangan. Sebaiknya setelah sudah dibuat, langsung diminum. Dan jika ingin dimasukkan ke dalam kulkas, sebaiknya wadahnya ditutup rapat. Apakah hanya jus buah naga saja yang tidak bisa bertahan di suhu ruang? Tidak. Lalu bisakah kalian menyebutkan yang lainnya? Tidak hanya buah naga saja. Ada misalkan ada naga yang tadi, terus
Bisa juga tadi kan sudah ada dipresentasikan jus alpukat ya. Ya, itu kan juga sama. Jadi ada tadi jus alpukat sama jus buah naga. Sama-sama jus gitu. Terus Masih banyak. segala bentuk buah yang bisa dijadikan jus. Bagaimana? Penanya sudah? Kurang puas karena saya belum menemukan kesimpulannya. Kesimpulan seperti apa yang diminta? Kesimpulan seperti misalnya semua jenis sama saja. Oke, jadi semua jus itu berbeda-beda. Beda apa namanya itu? Beda bahan Beda mungkin. bahannya, terus beda bertahannya, beda cara, beda rasa, beda cara pembuatannya. Bagaimana? Sudah puas? Sudah puas. Sekian dari Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Ibu rasa kalian sudah cukup memahami ya dari struktur teks prosedur maupun kebahasaan yang digunakan. Nah, tapi tadi ada sedikit koreksi untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1 tadi mempresentasikan tentang apa? Salad buah. Ya, jadi ini koreksi sedikit untuk kelompok 1 ya. Tadi pada penggunaan kebahasaannya. Jadi kebahasaan di sana kan dia menggunakan kalimat imperatif ya. Nah, tadi kalau saya simak, jadi biasanya kalau kalimat imperatif itu biasanya kan dia adalah kata perintah ya. Nah, jadi kalau disimak dari presentasi kelompok 1 tadi, biasanya kalau kalimat perintah itu ada lah gitu ya atau kah. Nah, tadi kalau kelompok 1 cuman masuk tidak ada kan atau apa gitu ya. Tapi diskusi kalian dan presentasi kalian hari ini sudah bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan koreksi hasil kerja kalian. Jika memang kalian sudah benar-benar memahami struktur dan kebahasaan teks prosedur ini, kita akan berpindah ke materi yang lain ya. Nah, jadi nanti kalian bisa browsing internet, kalian bisa cari informasi tentang materi yang akan kita bahas nantinya ya. Yakni dengan judul teks argumentasi ya. Itu materi kita selanjutnya. Oke? Setelah berdiskusi tadi, nah kalian kan sudah menemukan struktur dan kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur ini ya. Nah, jadi tadi ada strukturnya, yaitu ada 4 ya. Ada 4 bagian dari struktur teks prosedur nih. Yang pertama ada tujuan. Nah, kalau saya simak tadi di presentasinya, di diskusinya sudah masuk bagian tujuan ya. Nah, terus kemudian bahan dan alat. Nah, itu juga sudah masuk di diskusinya. Kemudian yang ketiga langkah-langkah sudah ada. Kalau penegasan ulang maupun penutup ini opsional, jadi bisa ada, bisa tidak ya. Jadi berarti untuk struktur ini sudah kalian pahami ya. Oke. Ketua kelas silakan pimpin doa. Mulai. Amin.
warahmatullahi wabarakatuh.